belanja pemerintah, atau dari ekspor? Mana dari 4 itu yang dimasukkan ini? Yang menjadi tulang punggung GDP Indonesia? Ada yang tahu? Dari 4 itu mana yang menjadi tulang punggung? Yang berbeda dari satu negara ke negara lain. Consumption. Jadi kalau orang Indonesia tidak belanja, atau daya belinya turun, seperti tahun 2025 ini, GDP Indonesia turun banyak. Kenapa penurunannya itu tidak terlalu drastis? Pada saat yang sama, harga nikel naik. Karena harga nikel naik, ekspor kita naik kan? Rupiahnya semua penghasilan dihitung dari harga pasar. Betul kan? Jadi kalau harga nikel turun, harga minyak turun, harga aluminium turun, harga emas turun, net ekspor Indonesia akan turun karena dihitungnya bukan tonase, dihitungnya dolar kan. Jadi GDP Indonesia bisa turun. Negatif. Tidak ada growth. Negatif. Indonesia cukup bagus, daya saingnya, daya membalnya gitu, resiliensinya, daya membalnya karena consumption menjadi tulang punggung. Amerika Serikat consumption menjadi tulang punggung. Cina bukan, ekspornya tulang punggung. Investasinya tulang punggung. Walaupun dia negara-negara komunis, totaliter, ekonominya pasar bebas. Bahkan kalau ditanya, banyak nggak investasi ke Cina? Saya bisa nanya lagi di balik. Mas Victor, adakah negara yang tidak investasi di Cina? Nggak ada. Hampir semua negara. Semua negara. Ya. Negro. Indonesia juga. Ya. Indonesia di sana ada investasi orang Indonesia. Mayora punya pabrik di sana. Konglomerat punya pabrik di sana, punya gedung di sana, punya gedung di Shanghai. Bayangin punya tempat di Shanghai semeter kali semeter aja udah berapa duit itu. Dia punya gedung di sana. Duda Kelinci punya gedung di sana. Artinya every country atau enggak ada, lot of country invest in China. Jadi China salah satu adalah kekuatan GDP-nya adalah dari investasi dan dari ekspor. Dan dari ekspor. Indonesia sebenarnya tergantung dari consumption dan ekspor. Karena government expenditure-nya nggak terlalu besar. Nggak punya duit kan dibandingkan dengan negara lain. Kenapa Jepang membangun jalan sampai ke kampung-kampung, dibikin jalan layang, jalan jembatan dan sebagainya sampai ke kampung-kampung? Kenapa? Negara Jepang kalau pergi ke Jepang sampai ke kota kecil, saya bilang ini kan sungainya kecil, dia bikin jembatan muter dulu nyebrang lagi ke sana. Kan buat supaya rakyatnya selamat. Tapi sebenarnya berapa orang yang pakai jembatan layang itu nggak banyak. Tapi kenapa Anda masih bikin bangun itu? Kenapa? Menjaga growth. Menjaga growth. Growth-nya di mana tumbuhnya? Dari government expenditure. Government harus jualan terus, harus bikin SD Impress, harus bikin jalan, harus keluarin uang. Karena kalau tidak keluarin uang, maka GDP-nya akan turun. Setiap kali government mengeluarkan biaya satu miliar lah itu 1 miliar, di rakyat misalkan bikin SD Impress, bikin perbaikan gorong-gorong atau perbaikan jalan, pokoknya whatever proyek, namanya proyek pemerintah, bikin SD Impress. 1 miliar itu hilang atau sampai ke masyarakatnya. Ada yang supplier pasir, semen, tenaga kerja dan sebagainya, warung makanan, tenaga kerja. Jadi si mamangnya dapat, tukang kerjanya, nanti mamangnya jual ke belanja lagi. Tukang semennya belanja lagi, tukang pasirnya belanja lagi, belanja sampai itu namanya multiplier effect. Multiplier effect dari segi ekonomi itu kira-kira 5,6 kali. Jadi kalau government spending 1 million, ke masyarakatnya itu bisa menjadi 5,6 million. Jelas ya?
Karena nggak mungkin itu nggak belanja lagi, belanja. Jadi kalau ada pertumbuhan ekonomi, Mas Farid ini, kalau BUMN melakukan pertumbuhan ekonomi, lokomotif ekonomi bikin di sesuatu tempat, maka pertumbuhan ekonominya itu bisa multiplying. Itu salah satu tugas BUMN yang tadi pertanyaan pertama kan, multiplying. Begitu jalan tol dibuka, harga tanah naik nggak? Sekolahan banyak kan? Perumahan banyak. Yang bikin jalan tol pertama siapa? Government. Atau jalan raya yang pertama bikin. Waktu masih bentuk hutan nggak ada yang mau bikin perumahan di sana. Begitu jalannya udah bagus, bikin perumahan di sana. Bikin toko, bikin supermarket, bikin segala macam, bikin sekolah. Jadi ada multiplying effect. Yang pertama harusnya adalah yang mengeluarkan government spending. Government. Kenapa seluruh dunia berlomba-lomba invest dong di Indonesia, invest dong di Indonesia? Karena investment menambah GDP. Investment menambah GDP, consumption menambah GDP, ekspor menambah GDP. 4 poin ini menambah GDP. Saya belum masuk ke dalam income ya, pokoknya saya mau spending aja dulu. Ada pertanyaan untuk hal ini. Jadi Pak, Ya, walaupun daya beli masyarakat ini saat ini tuh menurun, turun. gitu kan, Mm-mm. tetapi eh, apa namanya eh, pembangunan seperti properti dan segala macam proyek pemerintah itu harus jalan gitu ya Pak. Harus keluar duit Walaupun dari pemerintah. walaupun daya beli masyarakatnya itu kurang gitu ya Pak ya. Karena salah satu cara untuk meningkatkan daya beli masyarakat adalah masyarakat punya penghasilan. Jualan dia laku, warung dia laku, becaknya laku, ojeknya laku. Kalau nggak ada proyek, nggak ada yang ngojek. Kalau nggak ada proyek, nggak ada yang namanya warung-warung makan. Jadi kalau seperti misalnya proyek daya beli masyarakat kan turun nih beli rumahnya. Tapi Nah, ketika proyek rumah pembangunan itu berhenti, berarti semua sektor itu berhenti ya Pak. Kayak kayu, terus semennya, terus bukan semua. Jadi ada efeknya. ada efeknya gitu. Ada efeknya. Dan gini, tadi saya bilang setiap keluar 1 miliar, efeknya menjadi 5,6 miliar ya. Kalau keluar 10 miliar, keluarnya 56 miliar. Betul kan? Kebalikannya, kalau pemerintah spendingnya negatif, turun 1 miliar, di masyarakat akan turun 5,6. Kalau pemerintah menurunkan belanjanya 10 miliar, akan terjadi penurunan peredaran di masyarakat 56 miliar. Kan dua-duanya dong. Clear ya? Itu yang terjadi sebenarnya sekarang. Jadi yang namanya perbaikan gorong-gorong, perbaikan jalan setapak, perbaikan saluran air harus tetap dijalankan gitu. Jadi yang tadi pertanyaan saya, kenapa Jepang they build the road to anywhere? Kemana aja dibikin jalan bagus-bagus? Biar apa? Biar ada proyek. Yang jelek kalau proyeknya tidak netes ke bawah, tidak ada multiplying efeknya. Itu yang paling jelek. Gitu ya. Jadi multiplying efeknya itu tidak masuk. Gitu. Beli pesawat tempur, multiplying efeknya masuknya ke Amerika. Karena itu masuknya ke net export. Ekspornya berkurang kan dengan adanya impor. Karena belinya barang jadi, kita nggak bisa bikin, nggak bisa produksi. Kalau kita belinya tenaga kerja untuk ini, ada multiplying effect. Jelas ya, ini ngomongnya pemerintah seluruh Indonesia. Jelas Pak. Jadi saya paham gitu ya logika berpikir ekonomi dari makro sama mikro. Kalau Beda, kita nggak ngerti pandangannya terhadap pemerintah juga nggak baik gitu kan. Proyek dulu gitu. betul, betul. Dan dengan adanya pengaturan-pengaturan ini, Indonesia masih bertumbuh nggak? Bertumbuh. Cuman kalau ngitungnya bertumbuh naiknya 0,1% bagi kita ya nggak ada apa-apanya lah gitu. 4,8 sampai 4,81. Sebenarnya gede itu. Indonesia kira-kira sebenarnya hitungan benernya 4,82. Bukan 5,12. Tetapi Prabowo kan punya target berapa? 7. 8%. 8% targetnya. Nggak nyampe. Semua orang juga lagi susah sekarang.
Di seluruh dunia target growth every country semua dikoreksi karena lagi lemah. Semua lagi lemah. Kelemahan ini dipicu oleh apa sih? Downturn economic all over the world itu dipicu oleh apa? Perang ya, Pak. Perang salah Itu satunya. nomor 2. Nomor 1 Perang dagang. ya perang Mungkin. dagang nomor 2. Perang Oh, dan perang dagang. Perang dagang bisa nomor 2. Nomor 3 lah kalau perang dagang. Nomor 1 COVID. oh. Efeknya masih sampai sekarang, Pak. Oh iya. Efeknya tuh Jangka panjang. orang yang jumlah orang yang produktif menurun. Banyak yang mati kan? Orang yang hidup pun produktivitasnya menurun. Dan terjadi perubahan pola hidup. Terjadi penurunan kesehatan, artinya biaya kesehatannya naik. Biaya kesehatan baik ditanggung pribadi maupun pemerintah kan sebenarnya biaya kesehatan ya. Jadi produktivitas menurun. Beberapa efek-efek dari situ, dulu orang bisa bekerja di supermarket, sekarang supermarketnya nggak ada. Orang beralih ke internet. Nggak ada yang kerja di supermarket gitu. Nggak. Supermarket, mega mall aja berkurang semua. Larinya sekarang menjadi orang masuk ke dalam minimarket. Pasar basah. Pasar basah yang dibangun menjadi pasar modern kan banyak. Jadi ekonominya mengecil ya, Pak. Ekonominya shrinking di seluruh dunia, tetapi bukan berarti menurun, tetapi pertumbuhannya berkurang, Mas. Pertumbuhannya berkurang. Ada yang nilainya cuma 1%, 2% ada. Malaysia tuh 1%, 2%. India pernah 1%, 2%. Kita nggak pernah seperti itu. Laki Indonesia sebenarnya. Karena punya sumber daya alam. Sumber daya alam. Laos kecil. India pernah minus. Pernah minus karena memang begitu susah gitu. Singapura nggak pernah minus. Ya tuh 1%, 2% pernah Singapura. Kita selalu 4, 5 gitu. Ya tapi untuk 8 susah. Cina kenapa bisa jadi belasan? Cina sebelum COVID itu 12, 11, tapi mereka redam sendiri. Target mereka adalah 1 digit. 9,9 nggak apa-apa, tapi jangan 10 gitu. 8, caranya diturunin, terlalu tinggi. Amerika nggak banyak juga. Perang Pada makan. Ukraina dengan Rusia, perang Timur Tengah, perang dagang Cina dengan Amerika, itu ikutan-ikutan. Yang pertama perang biologi, keluarnya COVID, perang biologi. Itu melemahkan seluruh dunia. Saya nggak masuk terusannya nih setelah income, GDP, income expenditure kan judulnya. Income-nya saya belum masukin, saya maunya masukin minggu depan aja. Karena apa? Mas-mas biar tahu kita mengukur pendapatan atau gross domestic product berdasarkan dari pengeluaran dan berdasarkan dari income. Karena income rada ngejelimet sedikit, agak panjang. Pengeluaran seperti itu. Cuman saya mau bikin gini. Dengan adanya kita pakai, tadi Mas Jafron bilang, software dari luar negeri, berarti GDP kita naik atau turun? Turun. Kalau kita pakai software luar negeri. Turun. Turun. Negara mana yang pakai software tidak dari luar negeri? Ada 2 Israel, negara yang Pak. tidak pakai software luar negeri. Amerika pakai softwarenya ya buatan dia di negara dia Iya. kan. Punya Dia dia cuma sendiri, Pak, store US. dia sendiri. Satu lagi Cina. Cina banyak softwarenya yang tidak pakai dari luar negeri gara-gara dibatasin oleh Amerika. Gua bikin. DeepSeek, Pak. DeepSeek. Ya, DeepSeek bikin, teman-teman dia bikin. Pembatasan yang menimbulkan creativity itu sebenarnya terjadi juga di beberapa negara lain di dunia. 20 tahun lalu, 30 tahun lalu masih ingat Afrika Selatan apartheid kan? Apartheid lalu di ban di seluruh dunia.
dia tidak bisa beli BBM. Lalu mobilnya jalannya pakai apa? Dia nggak bisa beli BBM. Karena orang-orang pada boykot karena lo bikin apartheid, saya nggak akan jual minyak bumi ke kamu. OPEC memban. Indonesia waktu itu masih anggota OPEC. OPEC memban, jadi tidak mengekspor minyak bumi ke Uni Afrika Selatan. Mobilnya jalannya gimana, Mas? Sekarang nggak ada mobil. Mas Imam, ada mobil nggak di Afrika Selatan? Ada, Pak. Dari mana bensinnya? Ini kemajuan teknologi yang disebabkan oleh pembatasan. Mereka mengekstrasikannya dari batu bara. Mahal. Tapi yang penting ada. Kondisi itu membuat mereka membuat ekstraksi batu bara menjadi BBM karena keterbatasan. Yang negara-negara yang banyak minyak bumi kayak Indonesia ternyata aja nggak perlu bikin itu. Contoh lagi yang dalam keterbatasan mereka membuat satu inisiatif namanya Project. Israel itu tidak punya sumber daya air segar selain Danau Galilea. Jadi dari mana minumnya? Air laut di desanya. Desanya si air itu mahal. Kita pernah melakukannya di Kepulauan Seribu dari air laut menjadi air tawar. Asal tahu aja pulau segede Uprit di Kepulauan Seribu, instalasi airnya itu miliaran. Karena nggak ada lagi kan Pulau Seribu. Jadi kita mesti bikinnya dari mana? Dari air laut yang bersih, pakai teknologinya namanya reverse osmosis, RO. RO itu pakai membran, mesti ditekannya pakai apa? Ditekan pakai pompanya bertekanan besar, tinggi. Jadi untuk pulau kecil butuh kekuatan sekitar 50 kW, 60 kW. Bayangin, gede pompanya. Mahal jadinya. Itu yang saya lihat di Kepulauan Seribu. Berarti yang di Israel juga bikinkan sama. Under limitation, they create efficiency. Afrika Selatan under limitation, they create efficiency. China under limitation, they create something. Jadi akhirnya China sekarang gua nggak impor ini jasa dari luar negeri. Ya kan? Dia berimpor jasa dari luar negeri. Jadi akibatnya GDP dia tinggi. Produksi barang tinggi, impornya bahan baku yang murah-murah, ekspornya barang jadi, impor jasanya kecil. Jelas ya? Jadi ini kita ngomongin GDP, kita nggak ngomongin politik, kita ngomongin politik, kita ngomonginnya GDP, ekonomi saja. Kalau menyangkut GDP, menyangkut politik, bicaranya nanti lah. Pengaruh politik gede, iya. Pasti bisa. Pengaruhnya dari ekonomi. Nanti kita akan bahas yang namanya income, kita asal tahu aja. Ini buat minggu depan. Keluarnya angkanya seperti ini juga. Dan nanti kita bahas. Biar lebih baik. Sekarang ada pertanyaan? Kalau nggak saya mau bikin answer. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Ini dari absen dulu. Seperti biasa harus ada absen. Sudah masuk si akad. Kemarin juga si akad bikin, sekarang bikin lagi, terus ada kali dibikin si akad. Akademik, dosen. Apa sekarang mata kuliahnya? Makroekonomi. Makroekonomi. Mana makroekonomi? Ini makroekonomi. Sorry. Apa? Jadwal perkuliahan. Sekali. Edit.
terjadwal harus menjadi selesai. Apa namanya hari ini? Hari ini kita belajar apa aja? Makro, Pak. Apa judulnya? Introduction to Makro. Itu kita belajar apa tadi? Grab. Ya kan? Yang statistik. Oke. Ini dua. Makro ini belum selesai, nggak apa-apa karena kita nanti terusin lagi minggu depan. Kalau dikebut sekarang nanti nggak masuk. Cuman understanding-nya lebih tinggi. Baik, lalu presensi. Kalau nggak bikin begitu nggak keluar tuh presensi. Nah, Victor Gamaliel Manghalini. Baru 2 orang. Yang lain belum ada nih. Farid Ismail baru 2 orang. Yang lain belum masukin KLS. Udah sih Pak. Sepertinya belum di-approve, Pak. Iya mungkin belum di-approve. terupdate. Saya foto aja dulu. Ya, makasih Pak. Mungkin belum terupdate ini Pak. Ya baru 2 tadi kan lihat terusnya baru 2 kan. Bagaimana saya juga bingung nih kalau baru 2 begini. Akademik ini Pak, yang punya PR Pak. Atau dosen. Harap bersabar Pak. Harap bersabar. Jadi sekarang ada berapa orang nih? Ada 5, 6, 7. Berarti cuma 2. Bukan salah Bunda Mengani ya. Yang lain begini sih. Baru Pak Victor sama. Yang lainnya kita tunggu saja nih. Baik. Belum ada PR. Tapi besok yang ikut project siapa? Project manajemen 1. Yang lain nggak ada ikut project manajemen. Saya belum dapat jadwal. Bukan ikut jadwal. Yang ikut siapa studentnya itu kalau salah cuma sedikit. Bukan makroekonomik apa namanya? Salah. 2025 ini project manajemen. Saya nggak ikut Pak, saya nggak ikut besok Pak. WBA Pro, student profile. Ini WBA Pro-nya. Oh banyak wanita. Ikutlah banyak wanitanya. Oh enggak, kelas di bawah Anda ya? Atau di atas ini? Cahaya Kamila Putih, Hana, Novita Sari, Steven, Edi Mulyadi dan sebagainya. Oh ada beberapa wanita. Mas Danar Tahun harusnya ini- ikut Mas Danar. Ikut boleh Mas Danar Danar. ini harusnya ikut Mas Danar Pak. Betul. Begitu ya. Mas Danar ngincer siapa sih? Mas Zafron juga boleh itu Pak, Mas Zafron sama Mas Oh. Danar. Recording stopped. Recording stop dulu. Mas Jafron ngejar siapa? Saya udah recording udah stop Mas. Baik Mas. Sampai udah jam 9 lebih. Jadi hari ini kita ingat lagi belajar tentang grafik. Ya, naik turunnya slope. Jangan lupa. Dan yang kedua Yang kayak semester kemarin ya Pak. sebenarnya sama, cuma mengingatkan Oh, kembali. sama. Dan juga scarcity mengingatkan kembali. Kan tadi Siap. saya udah bilang ini baru mengingatkan kembali. Yang satu lagi baru tentang GDP. Itu doang kan hari ini? GDP ngomong apa sih? Ada 4 poin. Consumption, Ya, investasi, investment, government spending, Net Net export. export. net export import. Oke. Contohnya begini. Kalau kita jalan-jalan ke luar negeri, GDP Indonesia naik turun. Tourism. Kita menjadi turis ke luar negeri, GDP turun. Kalau ada turis datang ke Bali, GDP turun naik. Naik. Nah, Dari mana naiknya? Poin mana yang membuat naiknya? Kalau ada turis datang ke Bali, Konsumen Pak. Mereka konsumen. Consumption? Mereka sebagai consumption. mereka consumption belanja di sini Pak. enggak? Bukan. Iya. Karena dia bukan citizen kita. Ya consumption-nya adalah consumption orang Indonesia yang beli. Kita menjual jasa apa kepada turis?
jasa Wisata. pariwisata. Itu kan? Jasa pariwisata. Menjual jasa pariwisata, dia beli jasa pariwisata. Dia menjadi net ekspor. Kok ekspor sih, Pak? Ekspor jasa. Orangnya datang, tapi sebenarnya kita ekspor ke mereka. Orangnya yang datang, pembelinya datang, tapi sebagai ekspornya kita ekspor ke mereka. Kalau kita ke luar negeri, Impor. Import. jadi kita mengekspor, kita belanja ekspornya di luar negeri kan? Belanja jasa pariwisata Singapura, belanja jasa pariwisata Jepang dan sebagainya. Jadi kita net ekspor. Hati-hati, ini beda ya. Jadi jasa pariwisata kita kalau pergi ke luar negeri, jalan-jalan berarti kita menurunkan GDP. Jadi nggak usah ngomong DPR jalan-jalan ke Amerika, ke Australia itu menurunkan GDP tuh. Jadi growth-nya akan tumbuhnya Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia berkurang karena DPR jalan-jalan ke luar negeri. Betul kan itu? Sebenarnya iya. Gitu ya. Baik, sampai sini dulu. Kita akan istirahat sampai ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Siap. Makasih Pak. See you minggu depan Pak. Sehat selalu. Terima kasih Sehat Pak selalu. So.